Halo teman-teman ya, balik lagi nih bersama gue Alvin Toffler ya. Kali ini masih seputar liputan apa aja yang bisa kita foto di Wisma Atlet ya. Nah, kalau misalkan ada yang nanya, "Bang, nggak moto perawatnya yang pakai itu?" Sorry, gue sebenarnya pengen banget moto itu, cuma males. Males gitu ya. Setiap hari ketemu mereka gitu ya. Cuma gue sangat salut sekali buat teman-teman yang relawan perawat di sana, karena mereka harus standby pakai baju kayak gitu kan, nggak boleh ke kamar mandi, nggak boleh nggak boleh, ya ini nggak boleh lepas gitu ya. Terlepas dari ada kasus yang kemarin, yaitu ada aja kan, ya selalu ada orang goblok di antara orang-orang baik ya gitu ya. Nah terus ini hari kelima ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ini hari kelima itu hari kelima atau hari keenam ya itu ya. Pokoknya intinya gue males lihat file lagi sih. Jadi intinya ini adalah hari dimana gue menemukan kalau ini adalah pagi paling clear yang selama ini gue pernah dapat gitu. Jadi gue bikin timelapse soal kota Jakarta. Jadi ada timelapse-nya. Nah, gue sengaja pakai lensa 35-nya karena gue udah minta kirimin lensa 55-230 sebenarnya, tapi itu menurut gue terlalu ketat, jadi gue nggak mau pakai. Jadi gue pakai lensa 35, dan gue selalu kan pakai RAW tuh, nanti bisa gue zoom gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk resolusi 4K kan di laptop itu sekitar resolusinya kan 3800 gitu. Nah sedangkan kamera kita, kamera gua untuk 26 megapiksel itu sekitar 6000-an gitu. Jadi ini gue dapat 2 kali resolusinya. Kalau nggak salah resolusi 26 megapiksel itu sekitar 6,5 6 sampai 7K lah ya. Jadi bukan 8K. 8K itu kan udah 8K itu kalau nggak salah itu 32 megapiksel atau 40 gitu sih ya, seingat gua. Nah, jadi itu kita bisa dapat detail lagi, kita bisa ngezoom, kita bisa jalanin gitu. Enaknya timelapse kayak gitu, pakai file yang jadi gitu. Kalau hal ini tidak akan bisa lo lakukan kalau lo menggunakan file yang file yang langsung jadi gitu. Jadi paling lo cuma dapat 4K, lo crop lagi. Nah itu akan bikin lebih kurang detail begitu Pak ya. Nah ini adalah salah satu timelapse yang menurut gue sih happy banget, karena gue bisa melihat gunung di Jakarta, di belakangnya backgroundnya gedung-gedung gitu, terus awannya juga lumayan gerak gitu. Oke, mana ya, ini dia timelapse-nya ya. Nah ini teman-teman, di sini juga ada kalau misalkan di sini jadi setiap pagi itu selalu ada yang senam gitu, ada yang selalu ada yang koordinir untuk senam ya, tapi tetap jaraknya mereka jaga gitu. Walaupun di sini kita udah positif semua ya, tidak akan menularkan siapa-siapa, tapi nah buat teman-teman ini sekadar informasi aja ya. Walaupun lu sudah tertular, tapi lu bisa tertular dengan mereka yang lebih parah lagi gitu. Kalau misalkan lu OTG, lu bisa ketularan lagi sama orang yang bergejala gitu. Karena OTG atau enggak itu tergantung virusnya masuknya banyak atau sedikit gitu. Jadi kalau misalkan virusnya masuknya banyak, ya udah lu nggak kena. Kalau virusnya masuknya nggak banyak, lu kena OTG aja paling gitu. Tapi kalau virusnya masuknya banyak, ya lu bisa bergejala, bisa puyeng-puyeng, bisa sampai pingsan, bisa sampai susah bernapas gitu. Dan ada aja orang yang daya tahannya misalkan kurang bagus gitu. Jadi dia tuh di dalam Wisma Atlet bisa sampai ada yang sebulan, ada yang 2 bulan ya. Rekor nih ya temen gua 2 bulan gitu ya. Jangan sampai deh ya. Kalau yang OTG biasanya 11 hari udah diusir ya, soalnya ngabisin makanan kan. Di sana kita dibayar makanannya nggak bayar, vitamin nggak bayar, semuanya nggak bayar gitu. Pokoknya dikasih gratis. Udah gitu ya, gue kasih tahu ya, kamarnya ber-AC, lalu mandinya air hangat ya. Jadi ya setara hotel lah ya, tapi ya gitu. Intinya lu harus di sana harus memulihkan diri sendiri, dan lu baru boleh pulang setelah dinilai tidak bergejala dan tidak akan menularkan kepada orang lain gitu ya. Nah terus
Bisa nggak orang yang udah kena itu ketularan lagi? Bisa, bisa. Gue kasih tahu nih, ada temen gue, ini nih nanti gue tampilin gambarnya ya. Nah ini si Darmawan ya, dia udah sempat negatif, jadi dia setelah dinyatakan negatif dia boleh keluar dari Wisma Atlet, lalu 2 minggu kemudian dia masuk lagi. Kenapa? Karena dia nyatakan positif lagi gitu. Gue nggak tahu kenanya dari mana ya. Padahal dia udah jaga kesehatan dan lain-lain ya gitu ya. Intinya nggak ada yang tahu deh ya masalah kayak gini-ginian. Dan rata-rata yang gue temuin juga, mereka rata-rata ya jaga protokol kesehatan ya, tapi tetap aja masih kena gitu. Jadi kalau gue udah mulai berpikir ini kayak arisan gitu, jadi siapa yang dapat sooner or later bakalan dapat semua ya. Tapi hopefully vaksinnya sudah mulai berjalan ya, mudah-mudahan bisa cepat semuanya, herd immunity-nya bisa tercapai ya. Tapi tetap aja kalau gue bilang sih ya, kalau nggak ada ya, kalau kitanya nggak sadar sendiri ya akan susah juga sih mengulanginya gitu. Jadi mau pemerintah mau woro-woro kayak apa juga ya, kalau misalkan orangnya kurang ajar ya udah mau diapain lagi gitu. Jadi buat temen-temen ya udah dibantu aja dong, dibantu ya. Nah ini foto-foto di hari kelima nih ya gitu, jadi lo bisa lihat-lihat ya. Di hari kelima ini teman-teman, gue udah mulai menemukan rekan sepermainan gitu. Jadi ada yang main volley nih, jadi kalau sore ini gue tinggal kameranya gue taruh di kamar, gue taruh di jendela gue seperti biasa. Nah udah habis itu gue tinggalin, interval gue taruh 30 detik, udah gue main volley gitu. Nah begitu ngelihat lagi pas main volley, ngeliat wah bagus nih, wah gue coba berharap mudah-mudahan kamera gue nggak mati kayak kemarin. Gitu ya. Oke, jadi ini hasilnya. Gitu. Jadi itu hasil tadi itu lumayan banyak sih ya, ada orang olahraga dan segala macam lah pokoknya gitu. Jadi segitu aja kali ya, sampai jumpa lagi di hari berikutnya. Dadah.